Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Lukman Hakim dari kelas B. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi pengertian filsafatnya itu sendiri. Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah yang berarti hikmah. Nah, kalau secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan jika dilihat dari watak dan fungsinya, Titus, Smith, dan Nolan mengemukakan pernyataannya tentang pengertian filsafat yang dibagi dalam beberapa arti, yaitu filsafat dalam arti informal, filsafat dalam arti formal, filsafat dalam arti komprehensif, filsafat dalam arti analisis linguistik, filsafat dalam arti aktual fundamental. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat filsafat. Apa toh sebetulnya sifat-sifat filsafat tersebut? Jadi yang pertama, filsafat itu bersifat koheren, yang berarti dalam hal ini filsafat berarti hubungan yang runtut satu sama lain dan tidak bertentangan dengan pernyataan. Yang selanjutnya adalah bersifat menyeluruh, yang berarti mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, baik bersosial, bernegara. Yang selanjutnya adalah bersifat mendasar, yang berarti dalam bentuk perenungan yang mendalam. Kemudian bersifat spekulatif, yang berarti buah hasil dari perenungan tersebut yang menjadi titik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis. Oke, selanjutnya membahas apa toh alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam hal ini kajian Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup dua hal, yaitu genetivus objektivus, yang berarti karena Pancasila sebagai objek yang dicari, landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang yang berkembang di barat. Yang kedua, genetivus subjektivus, yang berarti karena Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik hal yang sesuai dengan Pancasila maupun tidak. Jadi setelah diperlukannya adanya kajian-kajian yang membuat atau sebagai Pancasila itu sebagai sistem filsafat, kemudian ada landasan-landasan. Jadi pertama, landasan ontologis Pancasila, yang berarti sebuah pemikiran fisiologis dan sila Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Kemudian ada landasan epistemologis, yang berarti Pancasila, nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian dieksistensikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah landasan aksiologis, yang menegaskan bahwa nilai merupakan kuditer yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nah, setelah ada landasan-landasan tertentu dan landasan tersebut, kemudian apa toh esensi atau hakikat Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Yang pertama, pada hakikat Pancasila ketuhanan terdapat pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama semua makhluk. Kemudian hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yang terdiri dari monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan cinta kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan persatuan. Yang keempat, hakikat Pancasila kerakyatan pada prinsip musyawarah, artinya setiap keputusan harus berdasarkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan yang terwujud dalam tiga aspek, yaitu distributif, di mana keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian nomor dua, legal, yaitu kemana diwajibkan warga negara terhadap negara, misalkan wajib mengikuti pendidikan,
Yang ketiga, kumulatif, di mana keadilan antar sesama warga negara. Jadi bahwa keadilan itu tidak memandang suku, ras maupun derajat atau bangsa. Sistem filsafat apa tuh pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun arah pemikiran yang terbuka dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi